Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Marani Irawan dari kelas B semester 1 Kesehatan Masyarakat. NIM 111 28 23 28 119. Hari ini saya akan menjelaskan apa itu aktor kebijakan. Nah, aktor kebijakan itu tuh ada juga aktor negaranya, yang dimana aktor negaranya itu dibagi menjadi 4, yaitu dari lembaga legislatif, lembaga yudikatif, lembaga eksekutif, dan instansi administratif. Nah, perkembangan kebijakan yang semakin kompleks itu menjadi adanya peningkatan jumlah variasi serta aktor, terus analisis pemangku kepentingan, agenda tahapan pengembangan kebijakan dengan pertimbangan peran, pengaruh, posisi para pemangku kepentingan. Terus tuh ada 2 nilai yang dapat kita ketahui, yaitu kepentingan dukungan, terus penentangan sampai terjadinya tujuan kebijakan. Siapa sih aktor kebijakan itu? Kalau menurut Nash et al. 2006, yang pertama itu orang-orang yang memiliki kepentingan dan dipengaruhi oleh isu strategis atau masalah kebijakan yang sedang berkembang. Dalam arti lain itu seperti pihak yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi isu atau masalah tersebut. Terus selanjutnya itu ada isu atau masalah yang berkembang, yang mana pemangku kebijakan yang punya informasi, sumber daya, keahlian yang dibutuhkan itu adalah yang diperlukan itu untuk merumuskan, mengimplementasikan strategi sampai dan juga pilihan kebijakan. Kalau menurut Bius et al. 2012 itu tuh semua pihak yang berkepentingan dan terlibat dalam setiap tahap siklus. Terus tuh pengembangan kebijakan itu tuh mereka yang menyusun, mengadvokasi, melaksanakan, dan juga sampai mereka lah yang terkena dampak dari sebuah kebijakan ini, baik itu dampak secara langsung ataupun dampak secara tidak langsung, dan baik itu juga dampak secara positif ataupun juga tidak positif, atau nama lainnya negatif ya. Terus ada pelaku atau aktor kebijakan. Pelaku atau aktor kebijakan ini tuh dibagi menjadi 2, yaitu ada pelaku resmi atau juga dan juga tidak resmi. Kalau pelaku resmi itu biasanya juga pemerintah. Nah, ini tuh dibagi menjadi 2. Sama juga tidak resmi atau non pemerintah itu tadi dibagi juga menjadi 2. Yang resmi atau pemerintah ini dibagi menjadi, pertama itu ada agen pemerintah atau birokrasi, dan juga presiden dan pemimpin atau pejabat negara lainnya, ya kayak, atau contohnya itu eksekutif, legislatif, sama yudikatif. Kalau misalnya tidak resmi atau non pemerintah itu juga dibagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah kelompok kepentingan, dan yang kedua itu partai politik dan WN individu atau kelompok yang bisa pengaruhi kebijakan. Contohnya itu kayak dokter, perawat, apoteker, terus pihak rumah sakit. Nah, selanjutnya itu ada fungsi utama keterlibatan masyarakat. Fungsi utama keterlibatan masyarakat itu yang pertama ada terbentuknya kebijakan publik yang lebih baik. Yang dimana di sini tuh adanya informasi, partisipasi yang aktif dan pasif. Terus ada hasil konsultasi antara pembuat kebijakan dengan masyarakat atau perwakilan dari masyarakat. Terus landasan kebijakannya ini akan lebih kuat, tepat sasaran, mengakar. Jadinya masyarakat tuh telah well informed terhadap kebijakan tersebut. Jadi kayak welcome gitu.
Terus yang kedua ada terjadinya kepercayaan yang lebih besar terhadap pemerintah. Nah, ini tuh isinya tuh keaktifan peran masyarakat yang dapat menumbuhkan penerimaan yang lebih besar terhadap berbagai kebijakan yang dihasilkan pemerintah. Serta masyarakat ini tuh bisa menjalin hubungan yang positif bagi masyarakat dan pemerintah. Terus yang ketiga itu adanya demokrasi yang kuat, yang dimana baiknya hubungan pemerintah dan masyarakat ini akan menimbulkan rasa percaya pada pemerintah. Jadi secara terang-terangan atau secara semakin transparan bertanggung jawabnya pemerintah dalam membuat kebijakannya. Masyarakat tuh juga bisa mendorong demokrasi menjadi lebih kuat, terus juga secara nyata. Nah, selanjutnya ada keuntungan ya. Ada keuntungan menggunakan pendekatan berbasis pemangku kepentingan. Nah, ini tuh yang pertama itu dapat menggunakan opini dari pemangku. Dari pemangku yang paling berkuasa seperti dalam bentuk suatu kebijakan tahap awal. Nah, ini tuh harapan dari sini tuh bisa memberikan efek atau dukungan input yang mana nanti bisa memperbaiki kualitas kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah. Selanjutnya itu ada mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan yang berkuasa. Nah, harapan dari sini itu tuh bisa membantu untuk memenangkan lebih banyak sumber daya. Terus membuat kemungkinan besar kebijakan ini akan lebih berhasil. Terus yang ketiga ini ada dari komunikasi dengan pemangku kepentingan. Lebih awal dan lebih sering dapat menjadi lebih paham. Jadi komunikasi yang efektif itu tuh bisa lebih memahamkan tentang kebijakan yang diberlakukan. Terus ada antisipasi dini terhadap reaksi yang terjadi. Pada saat implementasi kebijakan tersebut tuh, karena keterlibatan masyarakat ini jadi pemerintah tahu dan paham yang akan terjadi sedini mungkin, jadi jadi membuat pemerintah itu ada dapat mengantisipasi negara sesegera mungkin gitu. Terus selanjutnya itu ada legislatif. Nah, legislatif itu tuh ditunjuk secara formal yang fungsinya itu memutuskan keputusan politik secara bebas. Legislatif ini dia itu berhubungan dengan tugas politik sentral dalam pembuatan peraturan dan pembentukan kebijakan dalam suatu sistem politik. Nah, kadang dalam melakukan penetapan perundangannya itu tuh parlemen ini mempunyai peran sentral dalam mempertimbangkan, baik dalam mempertimbangkan, meneliti, mengoreksi sampai dengan menyebarluaskan kebijakan ini kepada masyarakat. Terus selanjutnya ini ada eksekutif atau yang biasa kita sebut itu presiden ya. Presiden itu tuh sebagai kepala dari eksekutif ini yang bisa dibilang pasti perannya itu sangat penting dan pembuatan kebijakan publik. Nah, keterlibatan presiden dalam pembuatan kebijakan ini kita bisa lihat dari komisi-komisi presidensial atau dalam rapat kabinet. Dalam beberapa kasus, presiden ini terlibat secara personal dalam pembuatan kebijakan. Terus, selain dari keterlibatan secara langsung, kadang juga presiden ini membentuk kelompok atau komisi penasehat yang terdiri dari warga swasta maupun pejabat-pejabat yang ditunjuk untuk menyelidiki kebijakan tertentu dan mengembangkan usulan-usulan kebijakan. Nah, selanjutnya ada yudikatif, yang dimana yudikatif ini tuh mempunyai kekuasaan yang cukup besar untuk mempengaruhi kebijakan publik.
Nah, melalui pengujian kembali suatu undang-undang atau peraturan. Nah, tinjauan yudisial itu tuh merupakan kekuasaan pengadilan untuk menentukan apakah tindakan yang diambil oleh eksekutif atau legislatif itu sesuai dengan konstitusi atau tidak. Jika keputusan tersebut bertentangan dengan konstitusi, maka yudikatif inilah yang berhak untuk membatalkan atau menyatakannya tidak sah terhadap peraturan perundangan yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya itu ada instansi administrasi. Instansi administrasi ini tuh sesuai dengan konsep administrasi baru New Public Administration yang dari George Frederickson 1980. Mereka sudah tidak lagi membahas dikotomi administrasi publik dengan politik. Meskipun terdapat satu doktrin dalam ilmu politik bahwa instansi administrasi ini hanya dipengaruhi oleh kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah. Namun saat ini diakui bahwa politik dan administrasi ini dapat berbaur dengan instansi administrasi yang sering terlibat dalam pengembangan kebijakan publik. Nah, dalam masyarakat pasca industri ini tuh saat ini tuh di mana keberagaman atau pluralitas menjadi hal yang sudah lumrah. Jadi teknis dan kompleksitas ini dalam masalah kebijakan ini tuh bertambah luas sehingga memungkinkan adanya penyerahan kekuasaan yang lebih luas secara formal pada instansi administrasi terkait. Nah, hal inilah yang memberikan kesempatan atau peluang yang lebih luas kepada instansi administratif ini tadi untuk menjadi aktor dalam kebijakan. Terus selanjutnya itu ada kelompok kepentingan. Nah, kelompok kepentingan ini tuh hampir semua sistem politik di dunia ini tuh mempunyai fungsi mempertemukan kepentingan warga tertentu yang tidak hanya mengemukakan tuntutan dan dukungan tetapi mereka tuh juga memberikan alternatif bagi tindakan kebijakan. Nah, kelompok kepentingan ini tuh sebagai sumber utama pemerintah dalam memproses kebijakan publik. Jadi kelompok kepentingan ini banyak memberikan informasi kepada pejabat publik yang bahkan seringkali pada hal-hal yang bersifat teknis mengenai sifat dan akibat yang dapat ditimbulkan dari suatu usulan kebijakan. Jadi dalam hal ini kelompok kepentingan ini memberikan rasionalitas pembuatan kebijakan. Nah, selanjutnya itu adalah partai politik ya. Partai politik itu tuh selain berpikir untuk memperoleh kekuasaan partai politik, juga itu harus berusaha untuk menghasilkan kebijakan publik yang menguntungkan bagi konstituennya. Jadi kayak mana ya, selain dia memikirkan memperoleh kekuasaan partai politik ini, mereka tuh juga berpikir untuk menghasilkan kebijakan publik yang menguntungkan bagi konstituennya, yang mana mereka itu memenangkan pemilihan umum. Nah, ketika partai politik ini sudah duduk di parlemen, mereka akan sering memberikan suara yang berhubungan dengan posisi kebijakan partai, yang dimana hal ini tuh menunjukkan posisi tawar yang cukup besar ketika mereka mengusulkan kebijakan-kebijakan. Nah, pada masyarakat pasca modern seperti saat ini ya, umumnya partai politik memerankan fungsi sebagai kumpulan kepentingan. Nah, kumpulan kepentingan itu mereka berusaha untuk mengubah permintaan khusus dari kelompok kepentingan menjadi usulan kebijakan atau bahkan alternatif kebijakan.
Selanjutnya ada individu atau warga negara. Nah, individu atau warga negara. Individu atau warga negara ini tuh meskipun tugas mereka itu adalah membuat kebijakan yang biasanya diberikan kepada pejabat publik, namun di dalam beberapa kejadian warga negara sebagai individu itu masih mempunyai peluang untuk berpartisipasi secara langsung dalam membuat kebijakan. Jadi dalam tata normatif demokratik, warga negara ini tuh mempunyai kewajiban untuk didengarkan, dan juga pejabat ini mempunyai kewajiban untuk mendengarkannya. Jadi yang dimana warga negara ini mempunyai kewajiban untuk didengarkan, mereka meminta mereka intinya kayak mana ya, mereka mempunyai hak untuk didengarkan, dan juga pejabat ini tuh juga mempunyai kewajiban yang dimana untuk mendengarkan warga negaranya. Nah, terus ada aktor-aktor kebijakan ya, aktor-aktor kebijakan dalam pemerintahan di Indonesia itu ada MPR, ada presiden, DPR, pemerintah, menteri, lembaga pemerintahan, non-departemen, dan lain-lainnya. Nah, MPR itu peran dan wewenangnya itu ada 2, yaitu menetapkan undang-undang dasar dan menetapkan TAP MPR. Terus yang kedua itu ada presiden yang seperti kita ketahui peran dan wewenangnya itu adalah yang pertama membentuk undang-undang dengan persetujuan dari DPR. Terus yang kedua ada menetapkan peraturan pemerintahan pengganti undang-undang. Nah, yang ketiga itu ada pemerintah yang dimana pemerintah itu peran dan wewenangnya itu menetapkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang. Ada DPR itu peran dan wewenangnya sebagai membentuk undang-undang. Nah, DPR itu membentuk undang-undang bersama presiden. Nah, terus ada menteri itu menetapkan peraturan menteri atau keputusan menteri atau biasa disebut Kepmen sebagai peraturan pelaksana. Nah, selanjutnya ada lembaga pemerintah non-departemen. Lembaga pemerintah non-departemen ini tuh menetapkan peraturan yang bersifat teknis, yaitu peraturan pelaksanaan dari perundangan yang lebih tinggi derajatnya. Nah, selanjutnya ada Direktorat Jenderal atau Dirjen. Wewenangnya itu menetapkan atau mengeluarkan peraturan-peraturan pelaksanaan yang bersifat teknis di bidangnya masing-masing. Terus selanjutnya ada badan-badan negara lainnya, yang dimana badan-badan negara lainnya itu tuh memiliki peran dan wewenang sebagai untuk mengeluarkan atau menetapkan peraturan-peraturan pelaksanaan yang berisi tentang perincian dari ketentuan-ketentuan perundangannya yang dia mengatur di bidang tugas dan fungsinya masing-masing. Terus yang ketiga itu ada pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi itu sama DPRD provinsi itu gak jauh beda, sama-sama menetapkan peraturan daerah provinsi. Bedanya itu cuman kalau pemerintah provinsi itu dengan persetujuan DPRD provinsi, kalau DPRD provinsi itu bersama-sama dengan pemerintah daerah provinsi. Nah, sama halnya dengan pemerintah kabupaten atau kota, itu juga tidak jauh beda dengan DPRD kabupaten atau kota. Yang dimana pemerintah kabupaten, mereka ini sama-sama menetapkan peraturan daerah kabupaten atau kota. Bedanya kalau misalnya pemerintah kabupaten atau kota ini menetapkan peraturan daerah kabupaten atau kota dengan persetujuan DPRD kabupaten atau kota. Sedangkan DPRD kabupaten kota ini bersama-sama pemerintah daerah kabupaten atau kota. Nah, sama kan? Terus bedanya ini ada provinsi dan kota. Nah, selanjutnya itu adalah kepala desa atau wali nagari. Nah, ini tuh wewenangnya menetapkan peraturan dan keputusan desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa atau BAMUS. Nah, selanjutnya juga yang terakhir ada BPD. BPD ini tuh menetapkan peraturan desa atau keputusan desa
bersama-sama dengan kepala desa. Ya, nggak jauh beda juga sama. Perbedaannya itu cuman ya itu tadi. Kalau kepala desa atau wali negeri itu dia dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa. Kalau misalnya BPD itu bersama-sama dengan kepala desa. Jadi mereka itu sama-sama menetapkan peraturan desa atau keputusan desa. Nah, terus selanjutnya ada Harmon dari 1969, yang mana Harmon ini tuh mendefinisikan tentang kepentingan publik yang merupakan perubahan yang berkelanjutan sebagai akibat dari aktivitas politik antara individu dan kelompok di dalam tatanan sistem politik yang demokratis. Nah, kepentingan publik itu dianggap sebagai konsekuensi yang muncul dalam proses formulasi kebijakan publik yang ditentukan oleh orientasi dan kepentingan aktor yang terlibat di dalamnya, baik dari aktor pemerintah atau administrator maupun aktor masyarakat yang terdiferensiasi berdasarkan kelompok politik, kelompok kepentingan, dan berbagai kelompok penekaan yang ada di dalam komunitas masyarakat. Nah, sebelum itu perkembangan kebijakan di sini tuh kita tuh sebenarnya membahas perkembangan kebijakan yang semakin kompleks, terus juga adanya peningkatan jumlah, variasi, serta aktor, terus analisis pemangku kepentingan, agenda tahapan pengembangan kebijakan dengan mempertimbangkan peran, pengaruh, posisi para pemangku kepentingan. Terus tuh ada 2 nilai yang dapat kita ketahui itu kepentingan dukungan. Yang pertama kepentingan dukungan, terus penentangan tercapainya tujuan kebijakan. Oke. Mungkin hanya itu ya yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.